Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan Berangans, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 3 episode 10. Awal episode 10 memperlihatkan Audrey yang tengah bermain piano di gerbong malam. Lalu tak lama Osweiler datang. Ia pun bersiap dan hendak pergi dari tempat itu. Lalu Audrey ingin ikut. Akan tetapi Mr. Wilport dan prajurit pendukungnya keburu datang. Sehingga Osweiler dan Audrey tidak jadi pergi. Mr. Wilport dan pasukannya mengamankan gerbong malam untuk dijadikan markas mereka. Kita akan mendirikan markas di antara dua kubu, ucap Wilport. Lalu ternyata Wilport juga punya prajurit spesial, Bojan yang ternyata masih hidup dan kini menjadi prajurit esnya Wilport. Waktu gerbong akuarium hancur, rupanya Wilport menolong Bojan sehingga kini Bojan kembali beralih pada Mr. Wilport. Tak lama kemudian, Pak Rossi datang bersama beberapa petugas rem, menanyakan tentang perbuatan Wilport yang sudah membuat 3 petugas terbunuh. Tapi di situ Wilport hanya mengatakan, Maaf Pak Rossi, setelah itu tidak akan ada lagi mayat kok. Pak Rossi tidak bisa menangkap Wilport karena banyak pendukungnya. Ditambah lagi sekarang Wilport punya Bojan es yang sangat kuat. Sebelum pergi, Pak Rossi bertanya apakah ada yang mau ikut dengannya. Osweiler berdiri dan maju ingin ikut. Namun Wilport menyuruh Bojan untuk mengantarkan Osweiler. Ya, dengan cara yang sangat kasar. LJ tampak sangat kesal Osweiler meninggalkan dirinya begitu saja. Tapi LJ tak mau ikut dan akan tetap memihak Wilport. Sementara itu, Ruthie, sang ketua petugas penjamuan, tentu saja ia tetap bersikap netral. Tetapi ketika berbicara dengan Melanie, Ruthie juga sedikit mengungkapkan kekecewaannya. Padahal kami berjuang menuju ke New Eden untuk menghormatimu, melengkapi misimu Mel, ungkap Ruthie. Namun Melanie menyanggah, misinya bukanlah bunuh diri seperti ini. Misinya adalah memastikan para penduduk Snowpiercer selamat sebelum keluar dan hidup di luar kereta. Kalian mengerti kan maksud Melanie? Dan Melanie meminta kepada Ruthie untuk mempertemukannya dengan Alexandra. Karena Alexandra menghilang dan Melanie tidak bisa menemuinya. Beralih ke gerbong Big Alice, bisa kita lihat banyak juga orang-orang yang masih mendukung Layton meskipun mereka sudah dibohongi oleh Layton. Ya, itu dikarenakan mereka masih sangat berharap pada New Eden. Layton pun di sana memberikan pidatonya. Ia meminta maaf sudah berbohong pada mereka semua. Tapi itu dilakukan terpaksa agar Layton bisa menyatukan seluruh penduduk Snowpiercer. Memang benar mereka tidak tahu apakah New Eden itu benar-benar hangat dan bisa menunjang kehidupan. Tetapi kereta ini juga sama. Mereka tidak tahu sampai kapan Snowpiercer akan terus melaju. Snowpiercer pada akhirnya akan bobrok dan tak dapat lagi melaju. Begitulah penjelasan Layton panjang lebar. Pendukung Layton langsung bersorak, Hidup New Eden! Hidup New Eden! Di sisi lain, Ruthie akhirnya membawakan Alexandra untuk menemui Melanie. Dan tentu saja Alex langsung mengungkapkan kekecewaannya terhadap Melanie. Setelah kami menyelamatkanmu Bu, kau mengkhianati kami, ucap Alex. Melanie berusaha menjelaskan maksudnya, namun Alex memotong dengan meminta Melanie untuk berbicara dengan Layton. Singkat cerita, pertemuan antara Melanie dan Layton dilakukan di terowongan bawah, ditengahi dan diawasi oleh Ruthie. Di sana Layton dan Melanie terlibat perdebatan sengit. Melanie meminta Layton untuk menurut, karena jalur rel ke Tanduk Afrika sangat berbahaya dan sama sekali belum pernah dites. Melanie bukannya tidak ingin pergi ke New Eden, Melanie hanya ingin menunggu sampai bisa dipastikan aman pergi ke sana. Namun Layton, Alex, dan Bastille di sana bersikukuh tidak mau. Malah mengatakan jika Melanie tidak berbelok ke arah Tanduk Afrika, maka Layton dan pasukannya akan mulai menyerang. Karena diketahui belokan menuju ke Tanduk Afrika ada di depan sekitar 24 jam lagi.
Melanie yang merasa perdebatan ini hanya akan berakhir sia-sia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Ruthie hanya bisa menghela napas, tidak tahu caranya bagaimana mendamaikan Layton dan Melanie. Nah, kalian guys berada di kubu mana nih? Kubu Layton atau Melanie? Tulis ya di kolom komentar. Setelah Melanie dan Ruthie pergi, Bastille berkata, "Kita harus bertindak." You know we're right. Don't do that, Mom. Change course. Wait. We just wait. Melanie, take the turn or the tail army will do it. Then you'll have to take the turn. Now we gotta make a move. Japi di depan sana menghubungi Ben dan menanyakan kenapa Snowpiercer melambat. Ternyata Ben mengerem kereta Big Alice. Sama seperti yang dilakukan Mr. Wilport ketika Snowpiercer hendak menjemput Melanie. Ben tersenyum jahat sembari mengatakan, Why are we slowing? I'm not braking, Harvey. That's just a little resistance. You have tak lama kemudian Zarah datang ke sana sembari menitipkan Liana pada Ben. Entah mau pergi kemana wanita itu. Singkat cerita, rupanya Zarah pergi untuk menemui Mr. Wilport. Dari pembicaraan mereka berdua, bisa disimpulkan kalau Zarah bersedia melakukan apapun demi Liana putrinya. Jadi yang Zarah inginkan adalah apapun hasilnya, mau Layton menang, mau Wilport menang, wanita itu ingin jaminan keselamatan untuk bayinya. Sebagai imbalannya Zarah akan menuruti semua keinginan Wilport. Dan Wilport menyanggupi hal itu. Bisa dibilang waktu Layton pergi, Zarah mengizinkan Wilport bereksperimen pada bayinya ya karena melakukan perjanjian juga. "Aku akan selalu menepati janjiku, Zarah, tenang saja," ucap Wilport. Di saat yang sama, Layton, Bastille, dan pasukan pendukung Layton bersama-sama menyerang. Tidak menyerang sih, mereka hanya berlarian ke arah gerbong depan berusaha menguasai gerbong tani dan penyimpanan benih. Hingga singkatnya mereka berhasil menerobos semua gerbong tani dan penyimpanan benih itu. Lalu di gerbong tani terakhir, Layton dan kawan-kawan membangun barikade sekuat mungkin. Mereka akan mempertahankan wilayah kekuasaan mereka, dan gerbong tani itu adalah gerbong yang paling penting untuk bekal mereka di New Eden nanti. Tak lama berselang, Osweiler datang ke sana. Atas izin dari Bastille, Osweiler pun diizinkan masuk ke wilayah pendukung Layton. Di sana, Osweiler melaporkan semua informasi yang ia tahu tentang Wilport yang sudah menguasai gerbong malam bersama selusin prajurit dan Bojan es. Si Bojan masih hidup, Layton kaget. Ruthie menemui Melanie untuk memberitahukan bahwa pasukannya Layton sudah berhasil menguasai gerbong tani dan penyimpanan benih. Melanie menghela napas. Ia berniat meminta petugas rem untuk mengatasi itu. Namun Ruthie berkata jika Pak Rossi tidak akan berpihak pada Melanie. Pak Rossi dan para petugas rem hanya akan memihak penumpang atau penduduk. Aduh, aku butuh sekutu. Haruskah aku meminta bantuan Wilport? Ungkap Melanie. Ruthie tidak setuju. "Jangan Melanie," ucap wanita itu. Tetapi Melanie berkata tak punya pilihan lain. Dirinya tidak punya pendukung sebanyak Layton. Para masyarakat yang memilih untuk tidak pergi ke New Eden tidak akan mau berperang. Ya iyalah, pergi ke tanduk Afrika aja gak berani, apalagi berperang melawan pasukannya Layton yang berani mati. Melanie akan beraliansi dengan Wilport untuk menjaga nyawa semua orang tetap selamat. Mendengar itu, Ruthie pun meminta maaf ia akan memilih untuk pergi dari Melanie. Ruthie tidak mau lagi kembali seperti dulu, karena sampai sekarang pun Ruthie masih merasa belum bisa menebus semua kejahatannya di masa lalu, karena harus menuruti peraturan dari Mr. Wilport dan Melanie. Singkatnya, Ruthie ternyata pergi ke tempat persembunyiannya di terowongan bawah. Di sana ternyata sudah ada Lights yang juga bersembunyi. Lights mengaku dirinya bersembunyi dan berhasil mencuri semua kostum penghangat yang ada di kereta. Dan dari tempat itu mereka juga bisa menghubungi kelompok Layton menggunakan tikus. Feline mate, how will you communicate? Waiting for more orders. What's up? Right, well I guess it's just us then. Oh, is that my little rat friend? Hey! Melanie menemui Wilport di gerbong malam. Melanie tak punya pilihan lain, harus membuat kesepakatan dengan pria tua licik itu. Dengan terpaksa Melanie harus mau menyetujui persyaratan dari Wilport, yaitu mereka berdua menguasai kereta Snowpiercer bersama Wilport dan Melanie. Mr. Wilport memiliki rencana yang sangat cemerlang untuk mengalahkan Layton. Rencana cemerlangnya Mr. Wilport ternyata adalah Liana, bayinya Layton. Layton pasti akan menyerah jika sudah menyangkut dengan keselamatan bayinya.
Wilport bisa dengan mudah mendapatkan Lyanna karena Zarah punya perjanjian dengannya. It's my train. As united, then the majority of passengers would choose the train. Yes. So you do have some. Singkat waktu, setelah Mr. Wilport mengatur pertemuan, Melanie bersama Bojan datang ke tempat ruangan kedap dingin karena Zarah sudah berada di sana dengan membawa bayinya. Hahaha, mudah sekali bukan? Ucap Mr. Wilport. Tetapi ketika mereka sudah masuk, Melanie tiba-tiba menutup pintu ruangan tersebut meninggalkan Bojan di luar. Di dalam sana ternyata juga sudah ada Layton yang langsung menodong Wilport dengan senjata. Ternyata Wilport sudah dijebak oleh Layton dan Melanie yang bekerja sama. Di luar, Bojan tiba-tiba dipukul sekop oleh Ruthie namun tidak mempan sama sekali. Ruthie langsung berlari dan Bojan langsung mengejar. Tetapi Bojan tidak sadar jikalau Ruthie ternyata menuntunnya ke jalan jebakan. Karena di atas atap, Light sudah bersiap dan... Sementara itu, Josie, Bastille, dan Audrey juga ikut berkunjung ke ruangan kedap dingin tersebut. Mr. Wilport tampak kesal karena dirinya sudah dijebak dan melihat Audrey juga malah berpihak pada kelompoknya Layton. Dan semakin menggerutu lagi Mr. Wilport mengetahui dirinya dipaksa untuk naik kendaraan pengukur rel dan disuruh bertahan hidup dengan cairan suspensi dan stimulan. Kalian dasar pengecut, ungkap Mr. Wilport sembari dirinya pasrah menurut untuk masuk ke dalam kendaraan kecil itu. Bye-bye Wilport, ucapnya Audrey. Setelah itu, Layton menyuruh orang-orang pergi dari ruangan tersebut karena mereka akan menurunkan Mr. Wilport keluar dari kereta. Reach down and send you into hell. Now you old bastard. Bye-bye Mr. Wilport. Bagaimana ceritanya Melanie dan Layton bisa damai dan bekerja sama? Ternyata mereka berdua sudah menemukan solusi untuk berdamai. Mereka berdua langsung mengumumkannya kepada para penduduk Snowpiercer bahwasannya kereta akan dipisah menjadi dua di gerbong tani. Big Alice akan mendapatkan setengah dari gerbong tani dan penyimpanan benih, begitupun Snowpiercer akan mendapatkan setengahnya juga. Kelompok Layton akan mengendarai Big Alice membawa orang-orang yang ingin ikut menuju ke Tanduk Afrika. Sementara yang memilih tetap tinggal akan bersama dengan Melanie di Snowpiercer. Jadi begitulah kesepakatannya. Indah sekali ya jika mereka berdua berdamai kembali seperti ini. Mantap. Setelah selesai dari sana, Layton bersama Josie menemui Miles. Rupanya Miles memutuskan untuk tetap tinggal karena ia masih harus belajar dari Melanie dan Ben. Ia ingin menjadi engineer sejati seperti mereka. Layton dan Josie mengerti itu, lalu mereka pun berpelukan bertiga. Mereka cukup sedih karena akan berpisah sementara waktu. Di sisi lain, Melanie menemui Ben di ruang engine Snowpiercer. Melanie menanyakan apakah Ben akan ikut dengan Layton ke New Eden atau bersamanya di sini. Dan ternyata Ben memilih untuk tetap bersama Melanie. Demi Ayang, maka New Eden bisa menunggu, ungkapnya Ben kepada Melanie. Dan Ben juga memperhitungkan kemungkinan kereta Snowpiercer masih bisa bertahan sekitar 10 tahun atau 20 tahun lagi. Beberapa saat kemudian Alexandra datang menemui Melanie. Kini ibu dan anak itu kembali berbaikan. Tetapi harus bersedih karena keduanya memilih jalan yang berbeda. Keduanya sepakat untuk sama-sama menghormati keputusan yang diambil satu sama lain tanpa berusaha untuk menghentikan. Melanie meminta maaf pada Alexandra atas semua kesalahan yang pernah ia perbuat. Dan Alex memeluk ibunya erat sembari mengatakan, "Tak apa, Bu." Osweiler menemui LJ di gerbong pasar untuk mengajaknya ikut ke New Eden. "Masih ada kesempatan jika kau mau ikut," ucap Osweiler. Namun LJ tentu saja tidak mau dan malah mengejek New Eden. "Itu hanyalah omong kosong, tidak nyata dan tidak ada," kata LJ. Lalu Osweiler memberikan kecupan terakhir untuk LJ dan beranjak pergi. Yeah, I'm gonna drop the Osweiler.
Di ruang hospitality atau penjamuan, Ruthie berpamitan dengan Tristan sekaligus menurunkan tanggung jawab sebagai ketua penjamuan kepada Tristan. Mulai sekarang, Tristan lah yang akan memimpin penjamuan Snowpiercer. Ruthie pun mengubah pin berlogo W di jasnya Tristan menjadi M, Melanie. Lalu setelah itu, Tristan memberikan pengumuman bahwa pemisahan kereta akan dilaksanakan 5 menit lagi. Dan Tristan mengucapkan salam perpisahan, juga doa keberhasilan untuk awak Big Alice yang akan menuju ke New Eden. Beberapa saat kemudian di gerbong tani tempat di mana kereta akan terpisah, Layton dan Melanie berpelukan untuk berpamitan. Mereka berdua pun akan saling menjaga anak satu sama lain. Layton akan menjaga Alexandra dan Melanie akan menjaga Miles. Perpisahan mereka penuh dengan haru. Lalu Layton juga berpamitan dengan Bastille karena Bastille ternyata memilih untuk tetap tinggal di Snowpiercer. Karena dirinya merasa masih punya tanggung jawab di Snowpiercer. Ben di ruang engine Snowpiercer memulai proses pemisahan kereta. Dan yang akan menjadi engineer di Big Alice adalah Jappy. Dialah yang akan mengemudikan Big Alice menuju ke New Eden. Kebalik ya, padahal pas perseteruan terjadi, Ben di Big Alice, Jappy di Snowpiercer. Lalu kereta pun terpisah. Goodbye, Javi. Adiós, amigo. Separating now. Scene kini akan memperlihatkan bagaimana sulitnya perjalanan Layton dan kawan-kawan menuju ke Tanduk Afrika. Jalur rel memang benar-benar tidak rata di sana, membuat kereta mereka berguncang di sepanjang perjalanan. Ditambah lagi cuaca buruk membuat Jappy kesulitan untuk mendapatkan sinyal satelit. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah terus maju. Pak Rossi dan Carly putrinya juga ikut dalam perjalanan itu. Sykes juga ikut, bahkan Dr. Hedwood dan Bojan juga memilih untuk ikut pemirsa. Dan tentunya Ruthie pun ikut serta. Josie ada bersama para penumpang memberikan semangat dan menguatkan orang-orang. Jappy dan Alexandra harus berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin mengendalikan laju kereta. Jika terlalu lambat, bobot kereta mereka akan membuat rel tipis di bawah runtuh. Jika terlalu cepat, maka kereta bisa terlempar. Orang-orang pun mulai panik saat roda kereta satu persatu mulai keluar dari rel. Apalagi ketika kereta mulai memasuki area jembatan. Guncangan yang kuat dapat dirasakan oleh semua orang. Mereka semua hanya bisa berdoa dan berharap bisa sampai dengan selamat. Too slow. The rail gets collapsing under our weight. It's gonna be worth it. We're gonna be outside in the sunshine soon. Shake. Go around. Di detik-detik terakhir ketika gerbong-gerbong kereta seperti seakan sudah tak terbendung lagi akan jatuh, Jappy mengegas Big Alice dengan kecepatan penuh. Hingga kereta Big Alice berhasil melewati jembatan, meskipun nyaris karena jembatan itu pun segera runtuh setelahnya. Tetapi kereta Big Alice pun terhenti sepenuhnya karena roda-rodanya sudah tidak berada di jalur rel. Layton dan kawan-kawan di ruang engine panik. Akan tetapi, sistem mendeteksi suhu udara di luar ternyata cukup hangat. Mereka ternyata telah sampai di Tanduk Afrika dan benar, di tempat itu es sudah mulai mencair dan suhu udara sudah menghangat. Pintu kereta dibuka. Layton bersama semua orang dengan perlahan berjalan keluar dari kereta. Mereka semua takjub dan seakan tak percaya akhirnya bisa keluar dari dunia dalam kereta. Dan kini berada di dunia yang sesungguhnya.
Sementara itu di Snowpiercer di ruang engine kini ada bertiga, Melanie, Ben, dan Miles. Mereka terlihat khawatir karena sudah tidak bisa lagi mendeteksi keberadaan Big Alice. Dan hanya bisa berharap kalau Layton dan yang lainnya sampai dengan selamat ke New Eden. Lalu diperlihatkan juga, di gerbong malam Audrey kembali bernyanyi. Kamera juga menyorot Bastille yang kini menggantikan Pak Rossi menjadi pemimpin petugas rem yang baru. Dan LJ hanya bisa menangis meratapi kepergian Osweiler. Seperti kata Bang Roma, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Untuk menghilangkan kesedihannya, LJ kembali memainkan bola mata palsu milik ayahnya di mulutnya. Dan tiba-tiba saja ada seseorang lewat tak sengaja menyenggol LJ. Siapa sangka LJ pun tersedak bola mata palsu itu. Lalu berakhir dengan mati mengenaskan karena kehabisan napas. Aja buat LJ. Singkat cerita, waktu berjalan 3 bulan kemudian. Di sore yang cerah, Melanie sedang menulis jurnalnya. Tiba-tiba dikagetkan dengan suara tembakan roket yang meluncur ke langit. Entah itu apa kawan-kawan. Coba kalian tebak-tebak di kolom komentar. Dan akhirnya Snowpiercer Season 3 selesai. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. waduh, tidak terasa ini adalah episode terakhir Snowpiercer di season 3. Dan sayangnya kawan-kawan, season 4-nya belum rilis dan belum ada. Jadi ya kita harus menunggu. Saya yakin ini bakalan ada S4-nya, soalnya ceritanya belum rampung dan malah dikasih sesuatu yang bikin penasaran lagi di akhir. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang season 3 ini? Tulis-tulis ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di season 4. Bye-bye.